timbulkan permusuhan, kami timbulkan kebencian dalam hati mereka. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ini terpapar nggak kepada mereka nih yang mengaku Nasrani? Terpapar. Biasnya masih nampak nggak kepada orang yang mengaku bagian daripada? Masih. Lalu apa kata Allah? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Poinnya di situ. Apa tujuanmu datang kepada mereka? Nabi Muhammad? Apa tujuanmu datang kepada mereka wahai Nabiku Muhammad? Tujuanmu adalah menjelaskan dari banyak hal dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Mantap kali bah. Menjelaskan dari isi kitab, dari ketetapan-ketetapan yang mereka sembunyikan. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan itu. Wahai kamu yang menolak, sesungguhnya yang kamu salibkan itu, yang kau katakan Rasul Allah itu dengan penghinaan-penghinaanmu itu, tidak kamu bunuh dan tidak kau salib. Melainkan Allah pencipta langit dan bumi menjadikan keadaan itu seolah-olah kamu menyalibkan Nabi Isa. Padahal sesungguhnya tidak. Makanya apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 2 nomor 36 menjawabnya. Apa katanya? Kristus, Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagimu, bagi angkat pejahat. Ini yang Al-Quran uraikan. Karena ucapan mereka, maka aku hukum. Apa hukumannya? Mereka dijadikan, Tuhan menjadikan yang mereka salibkan itu menjadi pimpinan atau junjungan mereka. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Aku jadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai krios, sebagai junjungan bagi mereka. Karena mereka tidak beriman. Itulah sayangnya saudara kita Kristen ini susah untuk diajak untuk melakukan pendalaman Bible dan Al-Quran. Mereka lebih suka apa yang pendeta sampaikan. Coba. Apa yang menghantarkan mereka mengatakan ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Apakah Yesus perintahkan ketika Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Apakah perintah Yesus percayalah kepada dia? Atau jangan percaya? Apa kata mereka? Percaya. Apa yang menghantarkan seperti itu? Itu tadi kata Allah. Wa qaulihim. Karena ucapan mereka bahwa kami telah menyalib, membunuh Nabi Isa, maka aku hukum mereka. Apa hukumannya? Otak nggak berfungsi. Fi qulubihim marad fazadahumul marad. Itu dia. Jelas itu. Oh, Al-Quran indah kali. Meledak. Silakan. Boleh izin Gerunda, baik kita sapa Hasibuan, selamat malam saudara Kristen Muslim. Kepdes, naik Kepdes. Hasibuan. Gantiin aja sama Kepdes, dia nggak mau ngomong itu. Hasibuan. Naik Kepdes. Tadi buka kamera sih Hasibuan. Bayar aja ya Bunda Rahma. Iya siap. Tapi gue kasihan sama Bunda Mila loh. Kenapa? Ya kan, dia doang yang nggak ada koinnya. Oh nggak apa-apa, saya perlunya follower aja kalau bersedia. Dia ngasih koin ke orang, nggak ada yang ngasih ke dia. Balikin Bunda Rama, balikin. Mantap Bunda. Tolong di follow. Pertahankan, lanjutkan, follow Ikhwan. Baru mau ku sapa kores, jangan-jangan kores palsu. Oh, alhamdulillah asli. Jadi teman-teman, izin Gurunda, izin saudara. Kores palsu. Alhamdulillah. Mute dulu Kepdes, tolong di follow Bunda Mila ya. Beliau cuma saya sejak bergaul sama Bunda Rahma, sama Gurunda, sama Api, rezeki saya juga alhamdulillah nambah. Jadi hadiah pun agak meningkat sedikit nih. Dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, anak singanya dulu ya Gurunda, anak mampunya anak singa. Ya udah. Sekaligus anak dan bapak adalah satu, nggak apa-apa. Anak singanya nanti kita pelihara Bun. Biar dia jadi buaya sekali. Coba dempo ya. Keren ya kebagian semua paus, Masya Allah. Berkah Bun, sehat selalu. Tapi ini loh,
Ntar dulu, jangan kayak biasa ini loh Bang Juma ini. Yang gue kasihan sekarang ini gitu loh. Nasrani, Nazara. Dia cuma punya umur kurang lebih 3,5 tahun bersama panutannya gitu. Nah kemana sekarang ini? Tentu kan udah punah dia. Mau dia ke Yudaisme nggak bisa, mau dia ke Kristen nggak bisa. Ya kemungkinan keturunannya kebanyakan ke Islam kali ya. Gimana itu Bang Juma? Amin. Amin, ya. Iya loh, hilang loh itu. Itu masih ada satu ekor, masih ada Nggak kayak bisa. Nasrani itu harus Yudaisme, Yahudi, di luar Yahudi, di luar Bani Israel bukan Nazara dong. Oh, iya, Salam benar. semuanya. Ya. Salam Bang. Shalom. Silakan. Iya, iya. Ya. Apa Salam. temanya nih Bunda? Ternyata ada dua Kristus Bang, Kristus palsu, Kristus asli. Ini tema kita yang sangat, membumi. Silakan. Sebelum Ya, lanjut, tapi- saya cuma mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kang Dito. Semoga barokah, panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, Masya Allah. Tahun Syukran Bang Bunda. Hadiahnya juga. Terima kasih. Selamat ulang tahun Dito. Ya. Barakallah. Semoga selalu dipanjangkan semuanya ya. Amin. Amin. Loh, Kok kena tomat? peringatan dia. Loh, Peringatan pelanggaran Kenapa oleh turun? tamu. Enggak pelanggaran. Kok pelanggaran? Enggak tahu tuh ada di sini Pelanggaran. peringatannya. Waduh. Ya udah Kenapa Keples. Tanggapi tuh ada dua topik nih. Kristus palsu iya, iya. atau roh. Nah, silakan yang mana mau ditanggapi. Monggo. Iya, kenapa orang abang bilang Kristus itu palsu? Apanya? Ayo Bang Juma jelasin lah dia itu. Sekali lagi lah. Apa dari? Itu pertanyaan itu harusnya Anda pertanyakan kepada Yesus. Karena Yesus yang mengatakan Oh, Bang itu. Juma, kita sama-sama on cam yo. Berani nggak? Wah, Karena Yesus mengatakan itu, Bang. Waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti Di mana dalilnya? murid-murid Matius 24 Di mana dalilnya? nomor 2 Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa isinya? Bang. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa Ada yang penyesat pakai yang namanya, Bang? datang. Nggak ada. Yang datang kepada Paulus di padang gurun. Itu Yesus Akulah sendiri yang datang, Yesus. bukan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya, meledak. Udah meledaknya. Di sini. Gimana? Gimana, Bang? Di sini Abang Zuma itu udah salah paham, Bang. Apa tuh salahnya? Yesus itu kan pernah Salahnya di mengatakan, mana? dialah yang awal. Kan Yesus pernah Itu mengatakan, beda dialah yang lagi. awal dan yang Itu kita akhir. tidak ada hubungannya dengan itu. Saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42, aku bukan awal. Tuh, Yesus mengatakan aku bukan awal. Paham ya? Yesus Ada kok mengatakan itu, dalilnya aku dia bukan awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. itu justru itu yang dipertanyakan. Siapa ini yang mengaku awal akhir ini siapa? Kalau Yesus yang asli tidak Yesus. mengatakan akulah awal. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada nggak Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, akulah awal,
akulah akhir. Ada nggak? Syukran. Ada Bang di Stilo. Yohanes, Ada nggak? Bang, akulah Di mana itu Alfa coba? dan Omega. Itu di Wahyu itu. Itu di kitab Wahyu itu, saudara. Itu di kitab Wahyu. Sedangkan yang kita pertanyakan di sini adalah siapa si Kristus palsu yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia. Sedangkan keterangan demi keterangan yang diuraikan oleh Yesus berdasarkan Bible, iblis datang dalam rupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus tidak pernah menerangkan kalau dia datang berupa cahaya. Dia menerangkan kalau aku datang berupa manusia. Yang datang Dia kepada pernah Paulus datang, Bang, bukan dalam manusia. bentuk api kepada Musa. Mati meja. Dia Ini pernah, otak Bang, datang robek. kepada Musa berbentuk dengan nyala api. Siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus yang datang kepada Nabi Musa? Kan Musa Yang kan ngajarin Anda pernah. siapa? Loh, Hmm. Alkitab sendiri, Bang, memang mengatakan Musa itu pernah melihat Yesus itu dalam berbentuk nyala api. Di mana? Di mana dalilnya? Di mana? Apakah Anda Ya ingin ampun, mengatakan Bang. bahwa Yesus lebih tua dari ibunya? Yesus lebih tua? Dari Maria, ibunya? Iya, karena dia kan itu kan firman, dia kan firman. Itu makanya aku bilang, Anda itu punya kepala mau dilas karbit. Bagaimana Gimana, mungkin Bang? seorang Itu anak lahir. lebih tua dari ibu kandungnya? Bagaimana Anda bisa menerima itu kecuali Bang. menjadi Kristen? Di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah. Masya Allah, Ya. Bang Arif. Yesus itu Iya. firman. Sejak dari awal dia, ya. Sejak Di dari awal mana dia dalilnya bersama-sama dengan Yesus Allah. itu firman? Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus itu Yohanes firman. 1 ayat 1, Bang. Itu bukan Yesus yang diceritakan di situ. Aduh. Enggak ada Yesus di sana. Bukan. Yesus itu nanti ada ketika di data nomor 14-nya. Bang, Yesus itu kan Iya. datang ke dunia itu telah mengosongkan dirinya, ya. Nah, itu pintar. Dia mengosongkan dirinya ke dunia ini. Dia rela Kata mengosongkan siapa? dirinya. Kata siapa? Kata Barakallah. Yohanes, dia rela mengosongkan Di, dirinya. di mana Untuk Yohanes menyelamatkan mengatakan? kita. Di mana Yesus Umat Yohanes kita. mengatakan? Di mana Ya Yohanes aduh, mengatakan Yesus mengosongkan diri? Dia mengosongkan dirinya. ke Di dunia mana ini. Yesus mengatakan itu? Di mana Yohanes mengatakan itu? Sebentar, Bang, ya, saya buka dalilnya ya. Itu ucapan Paulus di Filipi 2, nomor 6, nomor 7. Bukan ucapan Yohanes. Nah, sedangkan Paulus berbicara seperti itu bukan menerimanya dari Yesus anak Maria. Tetapi dari makhluk roh yang memakai nama Yesus. Sedangkan Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Kan telah dikatakan Yesus, Bang, ketika perjalanan Paulus ke Damsik, dia kan mengatakan, akulah Yesus yang telah engkau Nah. siksa. Betul, betul. Iya. Cahaya itu mengaku Yesus. Cahaya itu mengaku Yesus. Dan memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan mengaku Yesus, bukan mengaku bom-bom. Akulah bom-bom Nah, yang kau kreditkan. Disinilah Nggak ada Abang itu. Zuma itu telah gagal paham, Bang. Kok gagal Zuma paham? gagal paham. Kok gagal paham? Penyesat muncul menurut Yesus memakai Gagal nama paham, siapa? Bang. Memakai nama siapa? Gimana, Bang? Penyesat itu muncul memakai nama siapa kata Yesus? Memakai nama Kalau penyesat itu Yesus. dia, Ah, Bang. Penyesat Kan itu telah memakai mengatakan, nama akulah yang Yesus. terakhir.
Akulah yang terakhir dan tidak akan ada lagi yang datang selain aku. Kan dibilang Yesus di situ. Nah, Aku yang saudara, terakhir katanya. saudara, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Yesus atau iblis? Yang ingin menyamai Tuhan itu dulu. Yang ingin menyamai Tuhan itu ya iblis. Iblis. Siapa yang awal? Siapa yang akhir menurut Anda? Tuhan? Ya Yesus itu awal dan akhir. Ah, Iman saya, itulah itu iman iblis saya. yang ingin menyamai Tuhan. Aduh, abang Karena sih nggak Yesus- paham bang. Loh, Begini bang, tidak Yesus akan ada lagi nabi yang akan datang selain dia. Dia kan telah siapa mengatakan bilang? itu. Siapa bilang? Yesus, sorry, Loh. jangan Yesus, terlalu berat. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Nabi yang dimaksud ini yang sama seperti Nabi Musa yang kerjanya membunuh ini siapa? Yesus. Hah? Bukannya dia yang dibunuh. Dulu memang si Paulus ini memang dulu dia dosanya banyak, Bang. Nah, itulah Paulus yang ini dinubuatkan dosanya Yesus. banyak. Ya, itulah Ya, yang dinubuatkan tapi Yesus dia dalam kan Matius telah- 12 ya, nomor tapi dia kan Bang telah 43 bertobat. sampai 45. Ya. Nah, itu yang Tapi si Paulus ini dinubuatkan. kan memang iya, tapi Paulus ini kan Itulah telah yang bertobat, Bang. dinubuatkan. Itulah yang Mata si Paulus dinubuatkan ini- pertobatan. Iya, Bang. Iya. Tapi mata si Paulus ini kan dibutakan, Bang. Dibutakan dia pertama matanya. Dibutakan Ya, oleh matanya dibutakan. Setelah dibutakan, dia bisa melihat kembali. Nah, kan dibilang Yesus di situ. Akulah yang telah engkau remukkan dulu, yang telah kau hancurkan. Jadi Engkau aniaya. kepadamulah, nah kau aniaya, kepadamulah yang akan ku berikan karunia untuk menyebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Ya. Iya, itu ungkapan Anda itu adalah ungkapan orang yang percaya kepada Kristus yang datang ke Paulus. Wajar. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus meminta untuk percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus atau jangan percaya? Berarti abang tidak membenarkan Yesus itu telah datang berbentuk cahaya kepada Paulus, ya itu aja lah intinya ya. Tidak. Karena Yesus menceritakan tanda kalau dia datang. Yaitu berupa manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berupa cahaya. Sedangkan di dalam Lukas 10 nomor 18. Yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Begini bang, yang datang kepada Paulus itu kan Yesus, karena Yesus kan udah bangkit dia bang, dia sudah bangkit, dia sudah ke sorga, makanya dia datang berbentuk cahaya bang. Dia kan Baik, di sorga. saudara. Baik, saya ingin Anda jujur. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelah dia itu gelarnya apa? Gelarnya itu bukan gelar bang. Dia kalau selain dia ada yang mengaku sebagai nabi. Kristus nabi. palsu. Setelah dia ada yang mengaku sebagai nabi karena dia nabi terakhir bang. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar jangan ada yang menyesatkan engkau, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Memang memakai namaku, ya, memakai namaku. Ah, dia begini bang, maksudnya begini, bukan dia kalau tafsirnya bukan memakai nama dia saja bang, menyebarkan agama selain dia gitu, di luar dia gitu loh. Paulus itu mengajarkan. Oke, saya ikuti tafsir Anda. Paulus mengajarkan 13 bukunya itu mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Anda sadar di situ? Dia kan bang telah datang bang. Dia kan telah datang kepada Paulus berbentuk cahaya. Kan dia sendiri yang datang bang. Ketika si Paulus ke Damsyik kan dia datang.
Saudaraku, inilah Yesus mengatakan Bagaimana abang ketika tidak percaya, Bang? Loh, saya tidak percaya karena nasihat Yesus, jangan percaya. EGP yang datang itu tuyul, yang datang itu si manis jembatan Ancol. Saya nggak peduli. Yang datang itu Yesus yang asli sekalipun, saya nggak peduli. Saya hanya mendengarkan nasihatnya, jangan kamu percaya. Ya saya jangan percaya dong. Maksudnya di situ, Bang, jangan percaya nabi selain dia, Bang, setelah dia gitu. Itu artinya, Jangan Bang. percaya Nabi kepada setelah dia. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Alamak. Nah, abang ngarang ini. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan ente percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di padang gurun, Mesias ada dalam bilik rahasia, jangan ente percaya. Itu nasihat Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Percaya. Bukan nggak percaya, percaya. Itu namanya bagaimana ceritanya, Seandainya- perintahnya jangan percaya. Kok Anda Bang. rubah jadi percaya? Runtuh mimbar gereja.
data nomor 1920. Apa yang tertulis di sana? Ketetapan yang datang kepada Yakub, hukum-hukum aturan-aturanku yang datang kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Kristen. Jadi yang sore-sore yang di dalam gereja kalian nyanyi-nyanyi itu, anakku adalah Tuhanku sendiri. Duhai anakku, jika engkau besar, jangan lupa ibumu. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Jika nanti kelak engkau di surga, jangan lupa kepada ibumu yang telah membesarkanmu. Itu nyanyian-nyanyian kalian itu nyanyian dari mana? Yang ngajarin kalian lagu kayak gitu itu sopo. Sedangkan laguan Kidung Agung yang dinyanyikan oleh Nabi Daud itu hanya untuk Bani Israel saja. Ayo, siapa yang ngajarkan kalian lagu-lagu kayak begitu? Hah? Tuhanku adalah manusia, tetapi juga adalah Tuhan. Tuhanku, dia memang mati, tapi dia juga hidup. Tuhanku bukanlah manusia, tapi Tuhanku adalah anak manusia. Tuhanku bukanlah manusia, tapi Maria melahirkan manusia. Yang ngajarin kalian punya konsep lagu kayak gitu itu sopo? Siapa yang ngajarin lagu kayak gitu? Nggak ada yang ngajarin. Kalian sendiri. Kalian sendiri. Kalian sendiri yang mengarang karya cipta murni dari kalian sendiri. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9. Jelas itu kan? Tapi kalian, Tuhanku 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Tuhanku 100% Tuhan. Sepuluh digit kena harga berapa? Kakak user kalau mau yang 10 digit di harga 1 jutaan kakak user, di bawah harga 1 jutaan kita dari etalase 21 kakak user. Yang di bawah 1 jutaan. Etalase 21 20 itu di bawah 1 jutaan kakak harganya. Sudah cantik banget itu kakak user. Boleh cek etalase 21-nya, sudah harus bantu sematkan itu kakak user. Sudah harus bantu sematkan etalasenya. Etalase 21. Kakak user boleh dicek dulu etalase 21-nya. Sudah host bantu sematkan etalase 21-nya. 10 digit dari Telkomselnya. Etalase 21. Kakak user boleh cek di situ. 812 261144. Harganya 788 kakak sudah bisa COD. Belum bisa COD sih.
Pakai beli minyak ini, beli minyak lampu, minyak lampu yang dijual perempuan. Iya. Kau nggak Pakai beli joget minyak. lagi, tapi kenapa kau nggak joget lagi? Assalamualaikum. Banyak temanmu sekarang Waalaikumsalam tapi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pek. Kau nggak joget lagi Kang sekarang, Chan. Pek. Kang Chan. Iya, Bang Lauli. Tadi tadi pagi di rumahnya Kang Dio ada si Taupi. Saya bilang begini, ini bodak diturunkan aja, ini jangan dikasih panggung. Saya bilang gitu. Masa orang begini gabung sama orang kafir kan gitu. Pas saya bilang begitu, itu langsung rungkat kena tombak. Saya nggak apa-apa. Kalau saran saya terus gabung non kafir, supaya nanti Pek. Tapi nyari duit joget-joget jadi Yesus, Topik. Injak-injak Bible, Topik. Setelah jadi Yesus, donat. Setelah jadi Yesus, injak-injak Bible, jadi saksi Kristen, Topik. Ini lucu-lucuan. Topik dengan Kristen. Topik. Udah bosan kau jadi manusia, Pik? Udah bosan kau jadi manusia? Mau jadi Tuhan? Begitu parahnya fitnahnya terhadap Bang Roma itu ya. Tapi Padahal di Wahyu 19 itu, Wahyu 19 nomor 7 itu kan, ya kan anak domba kawin. Anak domba itu kan Yesus versi Biblos kan. Dikawinnya semua toten-toten itu kan. Laki perempuan, depan belakang disusuk ni semua kan. Nah itu kabur dia kan. Toten. Raja Sek, kalau Raja Sek itu anak domba itu Wahyu 19 nomor 7 yang kawin itu gitu loh. Nah itu hidupmu sekarang sengsara, Pik. Diam nggak bisa, anakmu terzolimi olehmu, istrimu. Oh apa kau ini? Ditolak oleh jamaahmu. Topik, kasihan Topik. Makanya kalau cosplay lebih baik jadi Batman daripada jadi Yesus. Topik. memang Saya udah diskusi gembel. dengan Topiknya saya memang diskusi asalnya dengan udah gembel Oten gitu. kemarin. Diskusi dengan Oten. Profilnya itu pakai apa itu namanya? Di kojanya tanda tanya gitu. Suaranya mirip si Topik. Aku paksa dia. Tuhanmu siapa? Itu urusanku, nggak mau paksa. Kalau dia bilang, dalam konteks kita kali ini, agamamu Kristen. Dasar tukang bohong, tukang nipu. Sian ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dan pelajaran teman-teman sekalian. Kalau mau diskusi aja biasa saja, nggak usah. Kalau kalian nggak punya duit, datang ke Basnas atau datang ke organisasi Islam. Pak, saya tiap hari berdakwah. Saya tiap hari insya Allah tulus ikhlas dalam berdakwah.
Saya fisabilillah. Boleh nggak Pak? Saya ada kesulitan nih Pak, membiayai istri saya. Saya sudah habis-habisan keringat keluar keringat. Boleh nggak Pak? Saya diberikan arahan. Entah diberi pendidikan beri pelatihan beri pengembangan Jangan kau cosplay. Jangan kau cosplay jadi Yesus, pek. Cosplay jadi Yesus. Buat apa kau? Akhirnya bersahabat dengan Oten. Opik. Gimana hidup di ketek Oten, Topik? Pelajaran ikhwatul iman sekalian. Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Nabi lebih baik mengganjal perutnya dengan batu dibanding harus hidup di ketek Oten. Janganlah saudaraku. Kalau kita berargumen, gak usah cosplay merendahkan diri kalian. Ngapain jadi cosplay Kristen? 500.000 Chan dibayar. Jauh. Dapat berapa? Aku terus terang ya. Sebenarnya aku hanya dikasih 500.000. Pek. 500.000. Tapi la haula wala quwata illa. Teman-teman sekalian, jadi pelajaran buat kita ya. Jangan terulang seperti yang begitu. Alhamdulillah sudah terjadi dan kita alhamdulillah sudah terjadi, kita berlindung dan begitu ya. Kita itu punya harga diri gitu ya. Mungkin saya kira sih karena faktor pendidikan, karena faktor mindset, atau karena faktor kafir. Kata Ali bin Abi Thalib, kefakiran bisa membawa kepada kekufuran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bisa jadi. Pek. Saya mau ngomong gitu. Kau nggak punya duit, saya pek. Ntar Kang Jan ada tamu Kang Jan. Ntar Kang Jan ada tamu sebentar. Ntar Kang Jan ya. Ntar. Pek. Masa udah terikat. Dia awannya agak panjang nih Bang Pedi. Selamat pagi Acus. Acus, selamat pagi Acus. Pek. Allahu Akbar. Coba teman-teman bayangkan di dunia ini harga diri sudah jatuh. Bayangkan. Sudah tersiksa. Lalu dia bulan dengan la haula wala quwwata. Sekarang lalu dia mempertanggungjawabkan imannya tuh nanti di akhirat. Aku iman, ini imanku. Mirip Oten. Mirip Oten. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu dilemparkan. Naqdhifu bil haqqi alal batil. Bukan campur adukan. Roomnya Oten semua. Dasar. Saat orang muslim naik dimaki-maki. Orang gila, muslim naik dimaki-maki. Wah, dimarah-marah. Saat Kristen naik, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Asyiddahu alal kufar. Keras, tegas kepada orang kafir. Ruhama ubainahum. Dan saling berkasih sayang di antara mereka. Tapi. Iya masih berkasih sayang. Oh iya, itu benar. Topik berkasih sayang di antara mereka. Lah, nauzubillah min dzalik. Host, naik kan tuh si Acong Gen 18 tuh. Naik kan deh. Udah dijambak. Belum ada ilmu. Beliau ini kalau ada ilmu bergulir. Kalau Bang Acong ini kalau dengar ada OPEC dibicarain, wah dia. Beliau datang. Segala sesuatu ada hikmahnya. Kita mengenal Abu Jahal, supaya jangan seperti Abu Jahal. Kita mengenal Musailamah Al-Kadzab, supaya tidak mengenal. Kita mengenal Topik, yes. Fake. Enggak, Abu Jahal jelas musuh kita kan, tahu kan, jelas itu musuhnya. Orang kafir jelas musuh kita kan gitu. Tapi kayak Opik ini kan selimut dalam kutu nih kan, selimut dalam kutu, payah kita lihatnya kan. Nah gitu.
Dia ngerembes dari dalam gitu loh. Orang munafik ini ya. Jadi kayak Syiah ya. Kalau zaman dulu Syiah itu kan dia membenci ya para sahabat ya karena tidak menaikkan Ali. Awalnya cuma benci ya kan sama Islam sama Kalau Muslim. aku mah menjauh dari judgement. Aku cuma bilang, pek. Kok jadi opek sih yang diomongin ini ada. Hotel enggak ada? Pak Soy. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Selamat pagi Pak Soy. Pak Soy ini anu ya susu keledai. Susu keledai ya. Yukhadi'unallah. Itu yukhadi'unallah waladzina amanu itu bicara orang munafik loh. Kan dalam surat Al-Baqarah di awal itu dari mulai ayat ke-1 sampai ayat berapa ke-5 gitu ya. Itu berbicara terkait orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin. Di dalam innalladzina kafaru sawaun alaihim sampai khatamal ala qulubihim wala sami'u ala absarihim, itu terkait orang kafir. Nah, ayat selanjutnya yang panjang sampai 1 lembar itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, itu berbicara tentang orang munafik. Nifaq, orang yang di hatinya ngomong apa, di lisannya ngomong apa, orang munafik. Dikatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Datang ke komalnya si Topik. Orang-orang beriman dihinakan di situ. Mereka hendak menipu orang dihina. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa sedang menipu diri sendiri. Apa tuh? Itulah pokoknya lah. Opik. La haula wa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung ikhwatul iman sekalian dari sifat nifaq seperti Taufik itu ya. Berlindung, jangan begitu. Kita ini ada banyak cara loh teman-teman ya. Kalau misalnya kita salah, kita akui ya saya salah. Saya salah karena ada kondisi begini-begini, minta maaf. Dan kita cukup menjadi laki-laki untuk bertanggung jawab kesalahan kita kan. Nah, santai. Oke, kalau saya salah bukan untuk dikoreksi kan gitu. Setiap orang tidak ada yang benar terus. Siap untuk dikoreksi. Kalau ternyata ada kita yang benar, tidak perlu kita menjadi ego dan lain-lain, tidak perlu. Karena bisa jadi kita benar. Kan konsepnya begini. Allah itu menutup aib kita gitu. Itu konsepnya tuh. Allah menutup aib kita. Kalau misalnya aib kita belum, wah hebat desin. Itu artinya Allah sedang menutup aibnya. Tapi bayangkan, jika orangnya sudah bisa kita lihat begini, apa yang terjadi? Bukan masalah kita lihat, tapi Allah sedang membuka aibnya. Tapik. Ada tamu. Selamat pagi kuku hitam. Kuku hitam monitor. Kuku hitam. Maaf pencet bang. Oh pencet ya udah turun aja. Ya turunin aja bang. Saya di bawah aja bang. Emang nggak bisa ya turun ya? Nggak bisa turun sendiri. Begitu ya. Yang kedua, pelajaran kedua. Kalau misalnya lihat ya, Gurunda Zuma misalnya, beliau ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Dihajar habis-habisan, difitnah habis-habisan. Diajar enggak lah, diajar kuat lah dia. Difitnah habis-habisan gitu. Tapi Allah tetap memuliakannya. Itu baru di dunia. Dia mensucikan nama Allah. Dia berjuang untuk mensucikan nama Allah. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Saat tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Gurunda Zuma enak dia. Enak aja dia enak sendiri. Nanti ketika tidak ada naungan lagi, minimum ada yang bisa diajukan. Ya Allah, aku telah mensucikan namamu. Siang malam aku berdakwah mensucikan namamu. Kita saat tidak ada naungan, apa yang sudah kita lakukan ya? Bisa masuk. Datang si Topik joget-joget. Gara-gara kau nama Allah itu dihujat. Topik, gara-gara kau.
Di dunia oleh Allah dibukakan aibnya. Jadi ketika aib itu terbuka, bukan Allah mau begitu. Allah membuka aib. Jadi Allah sedang bekerja kepada kita. Coba sadar nggak gitu? Coba sadari begitu. Kalau ada iman, kenapa tidak disadari? Kecuali kalau tidak ada iman. Saya tidak tahu lah kalau tidak ada iman. Apalagi bertubi-tubi aibnya dibuka. Orang gila betul deh. Nah, ada apa? Dulu berapologet Islam. La haula wala quwata illa billah. Dulu saya pernah nyawer dia, Kang San. Ini apa ya? Penyesalan sangat dalam saya pernah nyawer dia. Inilah. Jangan sombong. Kiber nggak boleh dalam hati. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Kalau masih ada kiber sombong nggak boleh. Emang karena ngomong kayak gini emang hebat gitu. Jadi kedengkian dia dengan Ustaz Juma itu yang paling penting, kedengkian itu berbeda pendapatan itulah, bukan beda pendapat. Kalau beda pendapat tahu lah, saya nggak mau ngomongin orang. Saya cuma mau manggil orang pek. Beda pendapatan. Tapi gini loh ya, kita ini kan lebih suka gimana ya, gini ya, disukai oten, dibenci muslim, atau dibenci oten, disukai muslim. Itu harusnya bisa milih loh itu ya. Betul. Nah, dia milih yang pertama itu gitu loh. Kok bisa gitu loh. Harusnya kok nggak ada yang yang ngingetin dia ya, keluarganya ya. Pek. Keluarga jadi tidak suka sama dia. Oh gitu ya. Diajak pun tidak suka sama dia. Gimana? Jadi pelajaran lagi ya. Ego itu ada baiknya dengan kadar tertentu gitu. Tapi kalau overdosis penyakit topik. Tapi apa mungkin ini ya Kang Jan ya, cara Allah untuk memberikan pelajaran pada yang lain ya, muslim-muslim yang lain lah gitu ya kan. Ya memang kan? Kalau begitu caranya. Kan ketika hadis Jibril, malaikat Jibril datang. Ada sahabat, ada Nabi Muhammad, ada sahabat. Lalu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak datang kepada sahabat, datangnya kepada Nabi Muhammad. Rukbataihi ila rukbataihi, lututnya dengan lututnya. Datang kepada Muhammad, lalu berkata kepada Muhammad. Jadi semacam orang melakukan pembicaraan, lalu yang lain menyaksikan gitu. Begitu yang terjadi. Kata malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku Islam, terangkan kepadamu iman, terangkan kepadaku al-ihsan. Terus akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku hari kiamat, terangkan tanda-tandanya dan seterusnya. Lalu di ujung kata Nabi Muhammad, tahu nggak Umar siapa itu dia? Allah dan Rasul yang lebih tahu, kata Umar. Itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian. Malaikat Jibril itu dikatakan Nabi, atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Cara Allah begitu. Tidak langsung bersentuhan dengan kita, tapi pelajarannya datang kepada kita. Atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang menjadi pelajaran. Kita melihat pelajaran. Mungkin Allah ingin mendidik kita, betul seperti Bang Pai bilang, dengan jalan membuka aib. Mungkin dia bisa jadi sudah punya sesuatu yang harus aib jadi buka oleh Allah. Lalu kita mengambil pelajaran dari situ kan. Jangan berego, hanya kita banyak bicara. Saya banyak bicara di sini karena diizinkan oleh host. Kalau ilmuwan Bang P ilmunya lebih jago sama Lord sama terus terang gini kan saya gini ya. Dulu sebelum ada medsos begini ya, kan kita sering baca Al-Qur'an ya. Di situ ada yang namanya kafir ya. Di situ ada yang namanya munafik, ada yang namanya muslim itu kan. Kita tidak tahu gitu loh. Contoh-contoh orangnya gitu kan. Sebelum medsos dulu ya kan. Ya enggak? Ya. Kafir Jimny, kafir Arbi kan. Enggak tahu kita. Jimny itu nama Jeep. Timni. Kang Jimny bukan Jimny. Timni. Nah, Jimny
Jimmy. Nah setelah ya dan setelah ada medsos begini, ada TikTok ini kita tahu gitu loh. Oh ini ya, oh ini kafe Rabi, oh ini kafe Dimni, oh ini Muslim yang benar-benar taat gitu kan. Oh ini yang munafik yang kayak gini, gitu jadi tahu kita, gitu loh. Alhamdulillah itu, syukurlah. Ya, jadi apa yang ada yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada semuanya gitu. Ini Muslim semuanya yang banyak ada. bicara. Ya betul. Dan orang Bahaya munafik jul itu kaburat maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Bahaya. jadi orang Jadi munafik mundurkan ini diri saja gitu. dari zaman para nabi dulu memang kawannya dengan orang kafir gitu loh. Dia bermanis-manis dengan orang kafir, tuh orang munafik itu dari zaman dulu. Nah dulu kan kita cuma dengar itu aja gitu kan, tapi kita belum pernah menyaksikan, gitu. Ternyata di sini gitu, di komal-komal, di TikTok gitu kan, itu ternyata benar gitu kan, apa yang diceritakan itu. Terang-terang. Dulu orang munafik itu Abdullah bin Sabah. Itu Syiah. Oh iya, itu siapa munafik dalam zaman Nabi itu? Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul. Ubaidillah bin Salul. Tuh yang munafik itu. Hop naik hop. Aduh ini otak ini. Coba mau enggak ya? Abdullah bin Ubay bin Salul ujungnya. Bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafiknya Abdullah namanya. Dasar. Ada ini enggak situ? Ada OPEC enggak? Saya nggak berani nyebut munafik atau kafir. Nahnu nahkum bil zawahir. Kita hanya menghakimi yang zahir-zahir. Dia jadi Yesus, jadi topik. Topik. Ya, Dia cosplay, dia menginjak-injak Bible, Zohirnya begitu gimana? Zohirnya begitu. Lalu setelah menginjak-injak Bible, dia jadi saksi Kristen. Orang gila. Ini Kristen aneh. Nyanyi lagu rohani kayak Hana lagi, ya ampun. Cocok itu. Udah. Jodohkan itu. Sama siapa? Hana ya. Sama-sama hitam. Yang satu sawo matang, yang satu jagung bakar. Cocok sama topi Hana. Topi Hana. Iya pas. Yang satu jadi Yesus, yang satu di jilbab. yang satu ke Kristen-Kristenan, yang satu ke Islam-Islaman. Cocok bener kan? Yang satu ngaku Muslim ke Kristen-Kristenan, yang satu ngaku Kristen ke Muslim-Musliman. Cocok Topik dan Hana. Jadi judul ini film nanti Topik dan Hana. Nah gitu. Topik dan Hana series Azab dalam Kubur. Sama-sama. Bandro buka keceplosan kalau lagi cosplay Yesus. Kata dia. Kalau ditaruh di mana janggut bebek. Wow. Inilah teman-teman sekalian pelajaran bagi kita. Janganlah. Satu, poin pertama, hargailah guru-guru kita. Kita pada etapa guru-guru kita. Guru-guru kita itu nyari ilmu sampai ke yang primer. Gila, waktunya ada. Buka bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dibuka buku-buku primernya, dibaca. Kita nggak ada waktu buat begitu. Nyari duit terus dari pagi sampai kita cuma lihat nanti udah cari patinya saja begitu. Tapi hargailah guru kita. Terus hargai itu. Yang kedua, kita harus berjamaah wa'tasimu bihablillahi jami'an.
berpegang teguhlah pada tali agama Allah dengan jami'an bersama-sama. Loh, itu arahan Allahnya. Mau elaborasi apa lagi kalian? Kata Allah berjamaah. Udah berjamaah. Sebentar Udah Kang aman. Jan, ada tamu Kang Jan. Selamat Ya. pagi, ganti apa ini? Ganti Tuhan buat Kristen. Ganti Proposal back, boleh ya, ganti, kalau proposal ya. ganti back. Selamat pagi. Ganti background, ganti background. Selamat pagi. Bang ganti. Bang ganti. Ini kok minta naik loh. Aduh. Ya udah. Topik. Jadi kita ngomong ini bukan gibah yang apa ya? Bukan gibah lah ya. Ini supaya kita nggak tergelincir lagi nanti sianya ini. Supaya kita nggak tergelincir. terpleset, kan tergelincir. Matahari terpleset. Hai, matahari terpleset. Ada matahari terpleset. Ya. Jemaah OPEC. Kasih Tuhannya Muslim. Ya supaya kita bicarakan ini supaya nggak tergelincir lah ya, jangan sampai dicontoh gitu ya, jangan sampai dicontoh. Gak mau gitu. saya membicarakan dia, ngapain bercanda, saya manggil dia Topik. Bukan kita ya, kita dan anak istri dan keturunan kita ya, jangan sampai seperti itulah ya. Jangan sampai seperti itu, mau melalui cosplay jadi Yesus, kau merendahkan dirimu lah. Nanti kalau tahajud atau setiap sholat nanti bisa itu nanti dipanjatkan gitu. Ya Allah berikan kami iman, jangan seperti imannya Topik, itu bisa. Gitu. Betul, itu bagus. Ya Allah, berikanlah iman yang seperti imannya para nabi gitu, para imannya sahabat Rasulullah gitu. Jangan kayak Topik. Jelas kalau imannya nggak jelas, imannya nggak jelas, janggot dipanjangin, janggot. Agamaku, aku tegaskan ya, aku Muslim, tegaskan ya aku. Semakin banyak kau tegaskan, semakin tahu orang ragu akan kamu. Topik. Dasar orang gila. Akhirnya ini bukan luka, ini kayak apa ya? Ini udah kayak kanker, susah jalan keluar. Urusanmu itu hanya dengan Allah. Tinggal bertobat dengan. Kalau dengan Muslim nggak ada yang percaya lagi. Nggak ada yang percaya samamu. Kalau Kapten Junai, apa tuh tinggalkan itu? Alhamdulillah saya sudah tinggalkan dongeng Arab yang. Kau murtad atau gimana nih? Ayo naik. Saya sudah tinggalkan dongeng Kalau kau Arab benar seperti itu, kau berani naik lah. Kalau nggak berani berarti kau itu yang dongeng kau itu. Kristen. Nggak berani naik dia. Saya sudah tinggalkan itu kan, mengaku murtadin gitu kan. Ditanya sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau dulu ada yang jawab, iya saya Muslim, saya belajar Islam. Bahkan dia sebutin dari ini dari Sarawiyah katanya. Aliyah sebutin dia. Oke. Apa yang nanya dulu, saya lupa lagi. Kau ini wudhu berapa rakaat? 4 rakaat. Jawab juga 4 rakaat. Wudhunya 4 rakaat. Kristen. Kadang Kristen itu aneh-aneh juga ya. Mau ke persidangan bawa si Topik. Nggak jelas. Orang yang injak-injak bebal bukannya dilaporkan malah masuk ya disekutu. Kristennya aneh, kadang saya nggak habis pikir, aneh.
baik ngelihat dia harusnya ngelihat bahwa oh dia itu yang nginjak Bible, malah jadi kan saksi. Dia kan dari Riau sampai ke Medan kan, perjalanan perlu ongkos segala macam, di sana juga berjam-jam kan ditanya karena kasusnya nggak jelas. Udah dibela-belain dari Riau ke itu gitu kan, udah dibela-belain dari Riau ke Medan kan. Wah, semangat dia untuk memenjarakan Bunda Nora lah itu kan. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas. Bukan memenjarakan Kristen, malah memenjarakan Muslim lah. Haula wala. Itulah. Tolong menolong untuk orang gila benernya. Kurang penghujat dari Kristen gitu sehingga yang harus dikejar Muslim. Lah haula wala quwata illa billah. Orang gila bener. Gila. Pak Leslie naik lagi, Pak Leslie. Mau ini lagi. Kang Saya sudah ngantuk. Kan saya udah ngantuk kayaknya. Saya izin dulu ya. Teman-teman sekalian. Kita ini aja ya. Kita rungkat dulu ya. Masya Allah. Ya Kang San. Mbak Rosi monitor. Enggak, kayaknya udah enggak. Baik, saya izin undur, kita rungkat. Pak Thomas saya turunin dulu deh. Udah ini tidur ya. Ya Kang Jan. Baik, izin teman-teman sekalian ya. Masya Allah luar biasa. Walaupun pertemuan kita sebentar, tapi kita dengan Pak Leslie dan teman-teman Kristen tadi sudah bahas bahwa ternyata doktrin kekristenan itu berbeda dengan doktrin Yesus. Kristen jauh dari Yesus, Yesus jauh dari Kristen. Kristen bukan siapa-siapanya Yesus dan Yesus bukan siapa-siapanya Kristen. Hanya pengakuan-pengakuan buta. Alhamdulillah tadi kita sudah bongkar itu dan ternyata salah satu sahabat kita Pak Leslie dengan sangat bijak menanggapi itu dan beliau tidak bisa berkutat apa-apa ya, karena harus menerima dengan pahit kenyataan bahwa Bible Anda tidak mengajarkan seperti yang Anda yakini. Gitu. Pelajaran kedua adalah kita ini umat terbaik teman-teman sekalian. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Ketika pun diskusi kita dengan ahlul kitab, dengan oten, dengan siapapun, ujungnya objektifnya adalah la na'budu illallah, jangan menyembah selain Allah, wala nusyrika bi syai'a, jangan menyekutukan dengan satu apapun. Bukan kita jadi oten. Itu posisinya, bukan kita jadi oten. Kalau kita jadi oten berarti sudah hilang objektifnya. Dan kita dapatkan pelajaran dari seorang bernama Taufik itu. Pelajari dia. Jangan seperti dia. Pelajari bagaimana egoisme itu bekerja menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana keakuan bekerja menghancurkan dirinya sendiri. Kebodohan menghancurkan dirinya sendiri. Ketidakbijaksanaan menghancurkan dirinya sendiri. Ketidak rendah hati, bukan rendah diri, ketidak rendah hatian kepada guru-guru membuat dia hancur dengan sendirinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Gitu. Itu yang penting. Teman-teman sekalian, kita tutup majelis kita ini. Bang Pai, betul ya? Kita maju dulu ya. Ya, terima kasih buat yang nonton. Ada 200 masih lebih itu. Terima kasih kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memikirkan ke sana Bang Mado. Saya sih sederhana aja. Saya orangnya gini, saya. Ibarat gelas kan, ibarat gelas kosong. Artinya gini, saya jikalau mendengarkan sesuatu hal yang belum sebelumnya itu saya tidak ketahui, saya itu tidak menyelah, tidak membantah, tidak. Tapi orang bijak itu mendengarkan, memahami, kemudian mempelajari. Kemudian Mantap. Ini orang mantap ini. Bener. Lihatnya, maka saya ini mohon maaf kalau aku kan bertanya tentang konsep itu bukan dalam hal menghujat atau menghina, tidak. Enggak. Ya, kita tahu Bang Execute, antara orang yang pengen tahu dengan orang penghujat itu aku tahu. Gitu. Karena kita di sini lumayan lama, bertahun-tahun kita di sini. Nah, jadi kalau kita ketemu orang kayak Bang Execute ini, kita applause buat antum ya. Nah, kan gini. Aku ini sakit-sakitan loh Bang, soalnya aduh, kebun juga banyak masih rumput. Aku juga di sini pikiranku, tapi mikir kebun juga. Saya tomat belum ketanam semua. Kemudian lagi dengan Bang Guru tadi ini, aku jadi merasa berantakan. Kemana pikiran nih? Ini aku tadi nonton hilang. Ada ndak jawaban Bang Execute di dalam agamanya Bang Execute kalau kita dihadapin antara dunia dan akhirat kayak Bang Execute ini? Kita memang hidup sekarang di dunia, tapi jangan salah, setelah dunia ini ada kehidupan lain di akhirat. Ada ndak kata-katanya Yesus ke? Kalau Islam ada. Nanti aku ceritain tentang Islam, tentang hal ini. Sepertinya karena sejauh ini penjelasan dari Pak Pendeta itu kan memang tidak ada kesana. Tapi kita masing-masing, kalau saya pribadi kan percaya akan ada kehidupan setelah kematian, itu percaya. Enggak, pesan-pesan gitu loh. Kau hidup harus seperti ini gitu loh, untuk menghadapi dunia dan akhiratmu. Saya tidak tahu. Tidak ada. Kalau di Islam gini. Saya menurut kalau doktrin pemahaman yang diberikan dari gereja kan, kita ini sudah ditebus mengenai dari hal-hal jahat, karena jahat ini bukan ciptaan Allah, ya, tapi sumber dari iblis. Tapi saya menurut Bang Execute ini, kalau jahat itu bukanlah sebuah ciptaan Tuhan, lantas bagaimana bisa dikatakan baik? Ini kan lawan kata kayak gitu kan. Betul. Jadi bertentangan dengan ini saya sendiri. Ya, ini makanya Bang Execute, ini saya permudah lagi, Ini ketika orang ngobrol sama saya face to face seperti ini, Bang Execute, itu tiba-tiba orang itu langsung tersadarkan. Oh iya ya, kok gitu ya? Kok bisa gitu ya? Nah, kayak gitu. Ini menurut Bang Execute ini, kira-kira menurut akal sehatnya Bang Execute, manusia yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh manusia? Ya kita lah, bergantung segala semuanya kan kepada dia, meminta kepada dia, berarti kita yang bergantung. Kita yang bergantung kepada Tuhan, artinya Tuhan hanya bisa mengabulkan atau tidak mengabulkan, iya kan? Ya betul. Nah, kalau kita balik, Bang Execute, kalau ada Tuhan, ya kan, yang bergantung kepada makhluk, bisa enggak kita katakan Tuhan? Bukan Tuhan, karena Tuhan otoritasnya jelas. Otoritasnya jelas, bahwasanya yang namanya Tuhan itu tidak bergantung pada siapapun, betul ya? Betul. Dan pasti yang namanya Tuhan, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Betul ya Bang Execute ya? Maksudnya tidak terbatas ruang waktu tuh gimana Bang? Ya tidak terbatas ruang dan waktu, artinya dia tidak membutuhkan tempat. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita ini manusia berada dalam dimensi, di mana dalam dimensi di dunia, dan kita terikat dengan waktu.
Betul kan? Ini pemahaman dalam Islam ya? Enggak, umum, secara umum. Oh, kalau saya lagi berpemahaman beda lagi Bang kalau seperti itu. Karena Tuhan itu memiliki kuasa, ya kan? Dia berkuasa untuk menjadi sebagai serupa dan Nah, seperti manusia. Gitu. ini kita enggak berbicara Itulah masalah bentuk iman. kasih. Iya, Ya, enggak bicara iman, tapi bicara secara akal Gini, sehat. saya hanya ingin melihat begini Bang. Maaf kata. Oh, maaf, gimana, kata saya. bagaimana? Saya hanya ingin mengetahui ya kan konsep ketuhanan dari kacamata Islam aja. Itu aja Bang dulu. Siap, enggak apa-apa, Bang Execute. Enggak apa-apa. Kita mainkan dulu menurut akal, kita bangun dasarnya dulu. Ya kan? Kita bangun dasarnya dulu. Kita harus tahu dulu. Ya kan? Kita harus tahu dulu bahwasanya kita harus tahu bahwa Tuhan itu apa dulu. Tuhan itu harus gimana gitu loh. Ini menurut akal sehat kita. Ngerti enggak maksudnya? Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan itu harus seperti ini, nah baru kita beralih. Baru kita mengambil sampel. Nah, sampelnya itu baik itu sampel di sesembahan dari teman-teman Kristen, baru kita harus mengambil sampel di sesembahan teman-teman Muslim. Jadi kita harus jadikan dulu satu patokan. Ngerti enggak Bang Execute? Bang X. Iya. Abangku. Paham ya? Oh ya. Kalau seni di dalam berbahasa itu saya bisa karena saya juga kan S3 juga kan saya. Nah, siap. Jadi maksud saya kita bangun dasarnya dulu. Kita bangun dasar diskusinya dulu. Ya kan? Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa dasarnya seperti ini, biar ada patokan. Kira-kira yang mana lebih mendekati, yang mana lebih akurat, yang mana lebih logik. Oh, sesembahannya teman Kristen, oh seperti ini. Sesembahannya teman Muslim seperti ini. Nah, di antara keduanya, oh ini yang lebih logik. Gitu loh maksudnya. Karena kalau kita mengatakan bahwa kita langsung merujuk ke satu, ya kan, langsung merujuk kepada Tuhannya teman-teman Muslim. Nah, lantas kita tidak ada patokan yang menjadi sumber, ya kan? Izin dulu, Bang. Artinya begini, masuk. Ini sudah jauh, Bang. Begini, saya kalau untuk melakukan suatu perbandingan yang kemudian menjatuhkan atau menyimpulkan keputusan, saya tidak, Bang. Saya hanya ingin mengetahui. Dia ingin mengetahui, Bang. Ya udahlah, kita belajar. Iya, paham. Bisa. Di sini bisa saya masuk sedikit. Tidak ada bisa saya masuk sedikit, Bang. Iya, nggak ada menyimpulkan. Tapi di sini kita menjadikan suatu bahan edukasi, ya kan, bahan edukasi untuk Bang Execute juga sama teman-teman di bawah, gitu loh maksudnya. Siap. Mungkin beliau lebih ini, Bang. Langsung kita tarik. Kalau saya sih biasa langsung ke ekstrim, host. Gini, Bang Execute. Di dalam pemahaman konsep Kristen ada dua kekuatan, Bang. Kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan itu sendiri, ya kan? Nah, saya mau tanya sedikit dulu kepada Bang Execute. Menurut Anda, apakah Tuhan itu ya. Ini sudah jauh artinya begini. Nggak apa-apa, Bang. Ini membahas kayaknya pengen belajar ya, aku maju gini, ini satu ayat saya mau bawa, Pak, karena saya bernarasi biasa pakai dalil, gitu kan. Nah, saya mau tanya aja, Bang, menurut Anda saya turun aja yang menyesatkan itu siapa? Mengetahui saja, tidak lebih. Iya, nggak apa-apa, Bang. Itu saya yang diminta untuk bertanya. Saya nggak mau bertanya, tapi saya dipaksa untuk bertanya. Enggak. Saya mau nanya aja kepada Abang. Saya mau nanya kepada Abang. Ya, menurut Anda yang menyesatkan itu Tuhan atau iblis? Menurut Anda? Yang menyesatkan, Bang. Karena tadi Abang membawa narasi itu kan? Artinya begini, Bang. Kepada begini ya, bagaimana ya? Jikalau ingin memasukkan suatu pemahaman
itu dengan cara apa? Jikalau kita cara mencubit itu bagian, kita ambil impactnya aja lah. Kalau kita dengan cara untuk mendidik anak itu dengan lemah lembut, impactnya seperti apa? Jikalau kita menegur, menasihati anak dengan cara memukul, impactnya juga seperti apa? Kita ambil contoh dari situ aja deh Bang. Baik. Maksud saya begini Bang, kita satukan dulu Makanya persepsi aku bilang kita. kalau aku dipaksa kemudian untuk memilih atau membangun suatu keputusan, maaf kata, saya akui saya tidak memiliki kuasa pemahaman, ya kan, untuk ke sana, dan saya kalah. Ya, Mengenai iya nanti kita akan ke sana Bang. itu aku kalah Bang. Ya, kalau di pemahaman Islam, Tuhan itu maha segalanya Bang. Maha segalanya, segala dia maha. Bahkan dia bisa menyesatkan Bang. Orang yang memang sudah tersesat. Karena dalam pemahaman Islam begini Bang. Ya. Kebaikan dan keburukan itu ciptaan Tuhan. Karena tolak ukur kebaikan adalah keburukan. Tidak akan mungkin ada kebaikan kalau tidak ada keburukan. Begitupun sebaliknya. Kan begitu. Nah contoh, ini saya terkadang banyak juga teman-teman Kristen yang mengingkari bahwa yang menyesatkan itu adalah iblis. Ternyata di 2 Tesalonika, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini di dalam Bible sendiri Bang. Ini. Iya. Ini contoh. Ya kan? Iya. Dan saya angkat tangan Bang kalau membahas itu. Iya. Kan sudah aku katakan. Masuk Ustaz Madu. Saya kalah. Oke. Begitu, Bang. Siap. Aku Karena begini, turutin. saya kalau menangkap dari beberapa kali, tiga kali dengan ini ya, saya diskusi karena aku juga kan mau dibikin anak juga ini kan. Saya menangkap itu tentang konsep ketuhanan di dalam Islam itu berkuasa begini. Berkuasa bukan dalam hal jikalau misal gini, seorang presiden berkuasa menjadi peternak babi. Mungkin tidak, mungkin betul karena dia akan memiliki kuasa. Tapi kan pertanyaannya, pantas tidak sekelas pencipta menjadi ciptaannya? Itu logika yang kumain di dalam Betul. Islam. Mantap. Oke. Makanya aku dari awal dulu Bang Execute ya. Makanya aku ingin memandang dari sudut kacamata Islam ke mana. Ini Siap. apakah sama masing-masing mereka ini? Begitu. Itu cara saya untuk mempelajari. Siap, gerak. Oke, gini. Kita mulai dari awal Bang Execute ya. Dasar keimanan Islam itu berdasarkan dalil. Dalil itu bisa kita nukil atau kita kutip langsung dari Al-Quran atau dari keterangan Nabi Muhammad, yakni hadis. Oke. Di dalam konsep keimanan ini ada 2 dalil yang kita gunakan Bang Execute. Pertama dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli ini adalah dalil yang kita kutip dari Al-Quran, dan dalil akli adalah dalil yang kita dasarkan dalil Al-Quran ini kemudian kita logikakan dengan akal kita masing-masing. Itulah dalil akli. Oke. Kemudian setelah para cendekiawan muslim atau para ulama mencari dan menggali tentang konsep ketuhanan di dalam Islam, Tuhan itu mempunyai 2 sifat. Pertama, sifat wajib. Apa sifat wajib itu? Adalah sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan karena itu termaktub dalam Al-Quran. Karena kita kalau tahu Tuhan harus merujuk kepada apa yang sudah diberitakan atau dikasih tahu oleh Tuhan itu kepada kita. Nggak boleh kita menerka-nerka Tuhan kita sendiri, kan gitu. Nah, jadi sifat-sifat ini, sifat wajib ini adalah sifat yang kita gali dari Al-Quran. Ada berapa sifat wajib? Ada 20 sifat. Apa artinya sifat wajib itu? Sifat wajib itu sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan. Nah, kalau ada sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan, otomatis sifat yang kedua ini ngekor. Apa itu? Sifat mustahil. Apa sifat mustahil? Mustahil itu yang tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan. Itu. Nah, kita
rangkum di sini. Ada satu lagi sifat jais, mohon maaf afwan, satu. Ada 3, wajib, mustahil, dan jais. Sifat jais itu ya bisa dilakukan oleh Tuhan atau bisa ditinggalkan juga oleh Tuhan gitu. Itu sifat jais. Di dalam sifat wajib Tuhan itu ulama sudah menyimpulkan ada 20 sifat. Oke, ada 20 sifat dan dibagi dalam 3 golongan. Kitab sih, sifat nafsiyah, salbiyah, kemudian maknawiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang menghilangkan semuanya, kemudian hanya mensentralisasi semuanya itu hanya kepada Allah. Nah, ada satu sifat itu, yaitu sifat wujud. Sifat wujud itu artinya Allah itu pasti ada. Tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Dan tidak mungkin Allah itu tidak ada. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat seperti ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah itulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Itu. Makanya kita apakah dikatakan Allah wujud? Iya, wujud. Tapi wujud bukan nampak. Tapi wujud artinya ada. Karena dalam bahasa Arab wujud itu bukan nampak artinya, tapi ada. Gitu. Sesuatu yang ada belum tentu nampak. Sifat pertama. Sifat yang kedua itu adalah sifat Kidam. Kidam itu artinya maha terdahulu. Maksudnya gimana? Terdahulu itu satu-satunya zat yang ada tanpa diadakan itu hanya Allah. Maksudnya dahulu itu dahulu yang tidak pernah didahului. Paham enggak? Itu namanya dahulu yang tidak hakiki. Kalau seandainya dahulu tapi pernah didahului, pernah ada pendahulunya, itu bukan dahulu yang hakiki. Saya punya pendahulu, punya kakek, tapi di atas kakek saya masih ada kakek yang lain. Iya, lebih dulu kakek saya daripada saya, tapi bukan maha yang dahulu kakek saya. Karena masih ada buyut saya, buyut lagi. Gitu. Nah, Allah itu adalah zat yang maha mendahului. Gitu. Dahulu yang hakiki, bukan yang kiasi atau majazi seperti yang tadi itu. Seperti dahulunya kakek saya, dahulunya rumah saya, dan dahulunya semua benda yang ada di langit ini. Kemudian Allah itu punya sifat bako, kekal. Maksudnya kekal itu kekal yang tiada akhir. Itu kalau maha dahulu itu maha dahulu yang tanpa permulaan, tapi yang di sini bako ini maha yang kekal dan tiada akhir. Makanya Allah itu dahulu tanpa ada yang mendahului, kekal tanpa ada yang mengakhiri. Tuh. Kemudian wujud kidam bako mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadis itu tidak sama dengan sesuatu yang baru, yang ada pendahulunya. Seperti manusia, ada bapak kita, sama saya dengan bapak saya. Seperti pohon sekarang dengan pohon yang purba sama, ada daun, ada batang. Jadi ada yang menyamai, itu pasti makhluk, bukan Tuhan. Tuh. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu ya tadi, Allah itu bertempat pada zatnya sendiri, tidak butuh pada makhluk. Eksis dengan tanpa ada tempat yang dibuat. Itu Bang execute. Jadi Allah itu innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak tidak takluk atau tidak butuh kepada alam semesta ini. Butuh tempat maksudnya. Apapun tempatnya, entah surga, kayak surga pun alam buat kita, surga pun makhluk buat kita. Tidak pantas sosok Tuhan itu butuh kepada makhluknya.
Kalau butuh pada makhluknya, tanpa makhluk itu Tuhan tidak akan bisa apa-apa. Itu. Kemudian wahdaniyat, satu. Allah itu satu dalam segala aspek. Satu dalam zat, sifat, pekerjaan, hanya Allah yang punya. Zat maksudnya eksistensi Allah cuma satu. Kemudian sifat-sifat Allah itu cuma satu, hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Maha kuasa, maha Rahman, maha Rohim, maha satu, pokoknya hanya satu-satunya yang punya sifat yang sedahsyat Allah, hanya Allah. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, ya hanya Allah yang bisa. Buat manusia, tidak ada manusia sampai detik ini buat manusia. Tidak ada manusia yang bisa buat bumi, kan gitu. Nah, itu sifat satu. Wahdaniyat tadi. Kudrot itu Allah itu kuasa atas segala sesuatu, dan kudrot Allah ini bertakluk pada sesuatu yang mungkin saja, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin, contohnya Allah buat Tuhan lain, tidak mungkin itu terjadi, karena pada nyatanya Tuhan itu cuma satu sampai detik ini. Apa yang terjadi kalau Tuhan itu lebih dari satu? Kacau dunia ini, Bang Execute. Yang satu pengen panas, yang satu pengen dingin. Panas dingin, kayak mana jadi dunia panas dingin? Iya toh? Nah, kemudian irodah itu berkehendak. Allah itu melakukan segala sesuatu atas kehendak dirinya sendiri. Enggak ada satupun yang bisa merubah kehendak Allah. Kalau Allah pengen A, ya A yang akan terjadi. Enggak ada. Saya pengen A karena Bang Execute A. Enggak ada kayak gitu. Fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Tidak ada penyesalan di Allah. Kalau ada Tuhan nyesel, aduh itu bahaya menurut saya.